Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala al-muhadditsu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarih. Babul wudu'i. Bab ini menjelaskan tentang wudu. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula an asyuqqah, seandainya aku tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku, la amartuh, sungguh ya, la ini mengokohkan, sungguh aku akan perintahkan hum kepada mereka, ummati, bisiwaki, dengan siwak, ma'akuli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Jadi seandainya tidak memberatkan kepada mereka, umatku, maka aku wajibkan tiap akan berwudu bersiwak. Maka tidak diwajibkan, tidak, yakni disunahkan. Jadi sunnah bersiwak. Akhraja, telah mengeluarkan hu terhadap hadis, Malikun, siapa Imam Malik, wa Ahmadu, dan Ahmad bin Hanbal, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa Shahaha, dan telah menyahihkan hu terhadap hadis Ibnu Khuzaimah, siapa Ibnu Khuzaimah, wa Dzakara, dan telah menyebutkan hu terhadap hadis Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, ta'liqan, dengan mengkategorikan sebagai hadis yang mu'allaq ya. Yang kedua, an Humranah, dari Humran. Humran ini ya, Ibnu Abban, budaknya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu mendapatkan pemberian ataupun kiriman budak dari Khalid bin Walid. Humran ini dimerdekakan akhirnya oleh Utsman. Humran wafat pada tahun 75. An Utsman, Humran, anna Utsman, sesungguhnya Utsman, kata Humran, da'a biwudu'in, beliau mengajarkan praktek wudu, mempraktekkan wudu di hadapan Humran. Faghasalah, maka Utsman membasuh kafaihi, kedua telapak tangannya, salasa marratin, sebanyak 3 kali, summa tamadmadah, kemudian Utsman berkumur ya, wastansyaqa, dan menghirup air dari hidungnya ya, wastanthara, kemudian membuangnya lagi dari hidungnya itu. Summa ghasala, kemudian Utsman membasuh wajahnya, salasa marratin, 3 kali dibasuh. Summa ghasala, kemudian membasuh yadahu, tangannya, al-yumna, yang kanan, ilal mirfaqi, hingga siku, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Kemudian summal yusra, kemudian membasuh tangan yang kiri, misla dzalika, sama dengan itu, sama dengan yang kanan, yaitu dibasuh hingga siku sebanyak 3 kali. Summa masaha, kemudian Utsman mengusap, ini bukan membasuh tapi mengusap, birosihi, kepalanya. Summa ghasala, kemudian membasuh rijlahu, kakinya, al-yumna, yang kanan, ilal ka'baini, hingga kedua mata kaki, salasa marratin, sebanyak 3 kali.
Summal yusra, kemudian membasuh kakinya lagi, misla dzalika, yang kiri ya, kaki yang kiri dibasuh juga misla dzalika, sama dengan yang kanan, yaitu hingga kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW, tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i, sama dengan wudu'ku hadza ini, ya, kata Utsman. Jadi wudu'ku ini menjiplak wudu'nya baginda Nabi Muhammad SAW. Muttafaqun alaih, hadis ini dimufakati sahih oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali ini Amirul Mukminin, ya. Abul Hasan, bapaknya Hasan. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib. Dikenal dengan sosok sahabat yang selalu hadir di berbagai peperangan, kecuali perang Tabuk, ya. Beliau wafat tahun 40 Hijriah. Dari Ali fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait apa ya, juklak juknis, ya, seperti apa dramatis praktek wudunya Nabi Muhammad SAW. Qala, Ali berkata, wa masaha, dan baginda Nabi mengusap birosihi, mengusap kepalanya, wahidatan, sekali, ya. Akhraja, mengeluarkan hadis Abu Daud, siapa Abu Daud. Wan Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Beliau sahabat Ansar dari marga Mazin, ya, maka dikenal dengan Al-Mazini karena dari marga Mazin, Mazini, keturunan Mazin bin Najjar. Beliau ikut serta pada waktu memerangi Musailam Al-Kadzab yang mengaku nabi itu. Abdullah ini, Abdullah bin Zaid bin Asim, wafat pada tahun 63. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an fi sifatil wudu, terkait dengan praktek wudu, ya. Qala, beliau berkata, wa masaha Rasulullah SAW, Rasulullah mengusap birosihi, kepalanya, fa'aqbala, kemudian menghadapkan, biyadaihi, dengan kedua tangannya, wa adbarah, dan mengembalikan lagi dengan kedua tangannya. Muttafaqun alaih, hadis ini dimufakati sahih oleh Bukhari Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam redaksi yang lain, lahuma, juga dimiliki oleh Bukhari Muslim, bada'a bi muqaddami ra'si, jadi baginda Nabi memulai pengusapan kepala itu dari bagian depan kepala beliau. Summa dhahaba bihima, kemudian beliau menjalankan kedua tangannya, ila qafahu, hingga ke belakang, hingga ke tempat tumbuhnya rambut paling belakang, ya. Summa raddahuma, kemudian baginda Nabi mengembalikan kedua tangannya, ilal makani, kepada tempat, alladzi bada'a minhu, ke tempat di mana beliau memulai pengusapan kepala itu, dikembalikan lagi ke depan maksudnya. Wa an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr, ini hadis yang kelima, dari Abdullah bin Amr, nama lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il, ya, dari marga Quraisy ini. Ya, silsilahnya itu berjumpa dengan Nabi di Ka'ab bin Lu'ay. Abdullah bin Amr ini masuk Islam sebelum bapaknya, ya. Wafat di Mekah, versi yang lain ada yang mengatakan wafat di Taif, versi yang lain ada yang mengatakan wafat di Mesir, yaitu pada tahun 63. Dari Abdullah bin Amr fi sifatil wudu'i, terkait dengan praktek wudu, qala, beliau berkata,
Summa masaha bi ra'sihi, kemudian Rasulullah baginda Nabi mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi, dan memasukkan kedua jarinya, as-sabahataini, yakni jari telunjuk kanan dan kiri ya, dimasukkan fi udhunaihi, ke dalam kedua telinganya kanan kiri. Wa masaha ibahamaihi, kemudian mengusap, beliau baginda Nabi mengusap dengan kedua jempolnya, yaitu jempol tangan kanan dan tangan kiri, mengusap zahira udhunaihi, kedua telinga bagian luar ya. Jadi sabahatain, kedua telunjuknya itu bagian dalam telinga, dimasukkan ke bagian dalam telinga, lubang-lubang telinga ini. Kemudian kedua jempolnya dipakai untuk mengusap telinga bagian luar. Akhraja, telah mengeluarkan terhadap hadis Abu Dawud, siapa Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa sahaha, dan menyahihkan terhadap hadis Ibnu Khuzaimah, siapa Ibnu Khuzaimah. Kemudian hadis yang terakhir ya, jadi berhenti di yang ke-6 dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, idza staiqadha, ketika bangun tidur, ahadukum, salah satu dari kalian ketika bangun tidur, bangun mimmanamihi, dari tidurnya, falyastansir, maka kalau bisa ya menghirup air, kemudian dibuang lagi, dikeluarkan lagi, salasan, sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yabitu, diam, kadang menetap juga, ala khaysyumihi, atas khaysyum, atas otaknya salah satu dari kalian. Makanya kalau bangun tidur itu menghirup air dari hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali, begitu sunnahnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini di mufakati sahih oleh Bukhari Muslim. Demikian dulu ya sementara dari hadis tentang wudhu, terkait wudhu yang telah kita telah ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kritik dan saran ajukan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.